Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sudah sarapan semua kan? Belum. Oh, ada yang belum. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Belum. Selesai. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini, Bapak sebelum memulai pelajaran akan mempresensi kalian terlebih dahulu ya. Jadi kita tahu siapa yang tidak masuk ataupun sedang sakit. Yang pertama dari sebelah kanan ya, Bapak akan panggil. Silakan untuk mengacungkan tangan ke atap. Surya, Hadir. Ninin, Hadir. Nita, Hadir. kemudian ada Zulfa, Hadir, Pak. Deswi, Hadir. Novita, Hadir. Sartika, Hadir. Febrila. Gak masuk, Pak. Oh, berarti Febrila. Izin atau sakit ya anak-anak? Mungkin ada yang tahu. Gak tahu. Oh, ya udah. Nanti Bapak akan meminta penjelasan dari orang tua Febrila. Selanjutnya mungkin ada yang merasa pusing atau sakit atau merasa tidak enak badan. Ada atau tidak? Enggak. Oh, berarti siap ya untuk belajar hari ini. Ya. Oke, hari ini Bapak akan memberikan pelajaran tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di Indonesia. Jadi kita akan mempelajari dua pelajaran besar hari ini, yaitu tentang hewan langka dan hewan tidak langka. Selanjutnya kita akan belajar tentang matematika, tentang penjumlahan ataupun pengurangan bilangan desimal. Nah, sebelumnya mungkin anak-anak ada yang sudah mengenal hewan langka ataupun hewan tidak langka. Silakan bisa menjawab. Cendrawasih. Oh iya, burung cendrawasih. Burung cendrawasih termasuk hewan apa anak-anak? Langka. Hewan langka. Jadi pengertian dari hewan langka adalah hewan yang populasinya atau jumlahnya semakin berkurang dari waktu ke waktu. Nah, jadi dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama memang habitatnya. Selanjutnya ada perburuan liar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya Bapak di sini akan memberikan beberapa contoh hewan dari hewan langka ataupun hewan tidak langka. Silahkan kalian nanti memperhatikan apa yang Bapak akan tampilkan. Nah, di sini Bapak sudah ada beberapa macam hewan, dari hewan tidak langka sampai dengan hewan yang langka. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa hewan langka adalah hewan yang sudah ataupun sulit untuk ditemukan karena jumlahnya semakin sedikit. Sedangkan hewan yang tidak langka adalah hewan yang populasinya ataupun jumlahnya masih banyak. Contoh sederhananya adalah hewan tidak langka adalah ayam, kemudian ada itik, selanjutnya ada apa lagi? Kambing. Ya, selanjutnya ada sapi. Nah, itu termasuk hewan tidak langka karena itu mudah ditemukan di sekitar kita. Selanjutnya, silakan perhatikan gambar yang Bapak sediakan. Di sini ada berbagai macam hewan. Nah, mulai dari kambing, harimau, kemudian ada orangutan, ada kucing, kelinci, dan sebagainya. Bapak akan memberikan gambar-gambar ini kepada 2 orang siswa, di
di mana dua orang siswa itu nanti akan mendiskusikan gambar yang diterimanya. Nah, mulai dari warna kulit ataupun ciri-ciri dari hewan tersebut. Nanti kalian bisa mendiskusikan dengan teman semeja. Oke, sebelumnya Bapak akan membagi terlebih dahulu ya. Mulai dari yang paling kanan. Silahkan. Selanjutnya ya, oke. Sebelumnya karena ada beberapa murid ataupun siswa yang tidak berangkat hari ini, jadi gambar masih tersisa beberapa. Sekarang Bapak memberikan waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikan gambar yang sudah didapatkan, dan nanti silakan bisa dijelaskan secara singkat dari gambar yang diperoleh. Waktu Bapak mulai dari sekarang. Ya, waktu 5 menit sudah berjalan, sudah berlalu. Silakan masing-masing pasangan bisa mempersiapkan tadi yang sudah Bapak berikan instruksi, yaitu menjelaskan secara singkat hewan yang didapatkan. Silakan untuk kelompok yang pertama, ada Surya dan Nining, mendapatkan hewan apa? Kambing. Nah, menurut Surya dan Nining, kambing merupakan hewan langka ataupun tidak langka? Silakan. Kambing merupakan hewan tidak langka. Ya, karena tidak kita langka. sering menemukan di sekitar kita. Ya, alasannya yaitu kambing mudah ditemukan di sekeliling kita, jadi termasuk hewan tidak langka. Bagaimana untuk yang lain? Apakah setuju dengan pernyataan dari kelompok yang pertama? Ya, benar. Kambing memang hewan tidak langka. Selanjutnya untuk kelompok ketiga, silakan mendapatkan hewan apa? Untuk Ingrid dan Deswi, silakan bisa menjelaskan. Dapat komodo, Pak. Oh, dapat hewan komodo. Di sini ada yang belum tahu tentang hewan komodo? Tahu. Oh ya, berarti sudah tahu ya, sudah paham. Nah, silakan untuk penjelasannya. Hewan komodo termasuk hewan langka, Pak. Hewan langka. Bagaimana? Karena sudah mau punah. Ya, bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah ada sanggahan? Ya, tidak. Berarti dapat kita benarkan pernyataannya ya, bahwa untuk hewan komodo adalah hewan yang langka, dikarenakan jumlahnya sudah semakin berkurang. Sekaligus komodo merupakan hewan yang dilindungi. Jadi untuk komodo merupakan hewan langka. Jadi untuk hewan komodo merupakan itu salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Nah, untuk tempatnya sendiri bisa kita temukan di Pulau Komodo. Nah, kita harus menjaga. Selanjutnya kita harus melestarikan hewan yang sudah mulai langka agar tidak punah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya silakan untuk pasangan yang sudah mendapatkan gambar, silakan membuat pertanyaan dari gambar yang sudah didapatkan. Nah, contoh dari Pak Guru adalah yang pertama hewan panda ya, hewan panda. Pertanyaan yang dapat dibuat dari gambar ini adalah apakah warna dari hewan
hewan panda. Nah, nanti yang akan menjawab Bapak menunjuk. Jadi semuanya harus siap. Nah, silakan masing-masing pasangan bisa membuat satu pertanyaan saja. Seperti contoh dari Pak Guru tadi. Untuk contoh yang kedua bisa Pak Guru berikan. Yang pertama, berapakah kaki dari hewan kelinci? Nah, seperti itu contoh sederhananya ya. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk bisa mendiskusikan dengan pasangan semeja kalian. Silakan. Oke, untuk 2 menit sudah berlalu. Semua kelompok siap ya, karena Bapak akan menunjuk secara acak kelompok yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok pemberi soal. Silakan untuk kelompok kedua, yaitu ada siapa di sana? Bisa mengacungkan tangan? Oh ya, di sana ada Novita dan Sartika ya. Silakan bisa memberikan pertanyaan mengenai hewan yang didapatkan. Silakan. Dapat harimau, Pak. Ya, silakan sampaikan pertanyaannya. Apa makanan harimau? Makanan dari harimau apa? Silakan kelompok 5 bisa menjawab langsung saja ya. Apa makanan dari apa makanan dari harimau? Pertanyaan dari kelompok kedua tadi. Silakan. Makanan dari harimau, daging, Pak. Daging ya. Karena harimau merupakan hewan karnivora. Bagaimana untuk kelompok yang kedua? Apakah jawabannya tepat? Tepat. Ya, tepat. Pertanyaan tambahan dari Pak Guru. Harimau adalah hewan langka atau tidak langka? Langka ya, benar, karena populasinya dan jumlahnya semakin sedikit. Jadi kita harus melindungi hewan harimau agar tidak punah. Selanjutnya buka buku kalian. Sudah membawa buku siswa semua kan? Nah, silahkan buka halaman 4 ya. Oke, sudah semuanya? Di situ sudah ada teks bacaan tentang perburuan liar. Nah, Bapak akan beri waktu 5 menit. Kalian baca dengan seksama, kemudian nanti bisa ditanyakan untuk hal yang belum diketahui ataupun kata yang sulit dipahami. Silakan. Cukup ya. Nah, setelah kalian membaca tentang perburuan liar, apakah yang kalian dapat mengenai bacaan tersebut? Silakan yang bisa langsung angkat tangan saja. Silakan untuk Zulfa bisa memberikan penjelasannya. Macan tutul merupakan hewan langka, jadi tidak boleh diburu. Udah, Pak? Ya, benar ya yang disampaikan oleh Zulfa bahwa macan tutul termasuk hewan langka. Jadi kita harus melindungi dan tidak boleh melakukan perburuan secara liar, karena untuk populasinya nanti akan berkurang. Kalau kita selalu memburu, selalu melakukannya, maka populasi akan berkurang dan tidak akan ada lagi macan tutul untuk di kemudian hari. Oke, selanjutnya kalian perhatikan teks yang sudah kalian baca. Apakah ada kata-kata yang asing buat kalian ataupun kata-kata yang memang belum mengerti, bisa disampaikan ke Pak Guru ya. Mungkin ada atau belum ada? Fauna itu apa, Pak? Kenapa? Fauna. Fauna, ya. Ada yang bertanya mengenai fauna.
biasanya itu bergabung ataupun bersamaan dengan flora dan fauna. Jadi untuk fauna sendiri berarti hewan. Nah, di sini tuh artinya itu dapat kita artikan hewan. Nah, sering kita dengar bahwa kata fauna dengan flora dan fauna. Kalau untuk flora sendiri adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada, Kak. Silakan. Habitat itu apa, Kak? Habitat. Habitat. Silakan, ada yang sudah tahu mungkin tentang arti dari habitat? Tempat tinggal, Kak. Tempat tinggal bisa. Selanjutnya lingkungan dari hewan, biasanya habitat hewan. Nah, itu berarti lingkungan tempat tinggal hewan, seperti yang sudah dijawab sebelumnya. Jadi itu bisa berarti tempat tinggal. Ya, bisa berarti tempat tinggal ya. Ada lagi mungkin? Sebelum kita berlanjut ke pelajaran berikutnya. Tidur. Ya, tidak ya. Berarti sudah paham semuanya. Selanjutnya silakan buka buku halaman 6 ya. Setelah teks tersebut buka buku halaman 6. Di situ sudah ada tabel yang berisi tentang waktu tidur ataupun jam tidur dari beberapa hewan, mulai dari hewan langka ataupun hewan tidak langka. Silakan dapat diperhatikan terlebih dahulu. Oke, Bapak akan menuliskan data yang ada di buku ya, untuk garis besarnya saja. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan dan jam tidur dari masing-masing hewan, mulai dari harimau, jerapah, komodo, dan kucing. Untuk jam tidur sendiri kita perhitungannya yaitu 24 jam ya, yaitu selama 1 hari. Jadi untuk hewan harimau jam tidurnya ada 13,5 jam. Kemudian ada jerapah 10,3 jam. Ada komodo 12,5 jam. Untuk kucing ada 9,2 jam. Nah, silakan bisa diperhatikan untuk soal-soal yang ada pada tabel di bawah. Silakan. Di situ tertulis ada pertanyaan untuk hewan harimau dan komodo. Nah, Bapak akan sampaikan yang pertama adalah berapakah selisih dari jam tidur harimau, ini untuk harimau ya, dan komodo. Kata kunci dari pertanyaan ini adalah selisih. Untuk selisih sendiri berarti apa anak-anak? Dikurangi, Kak. Berarti dikurangi. Jadi pertanyaannya adalah 13,5, yaitu jam tidur dari harimau. Di sini ya, 13,5 selisih dikurangi dengan siapa? Dengan jam tidur dari komodo, yaitu sebesar
12,5. Selisih berarti tandanya kurang. Nah, kita langsung dapat menghitungnya, yaitu 5 dikurangi 5 sama dengan berapa anak-anak? 0. Nah, ini koma kita turunkan. Selanjutnya 3 dikurangi 2 berapa? 1. Selanjutnya yang paling depan 1 dikurangi 1 berapa? 0. Nah, berarti kita mendapatkan hasil yaitu 1,0, atau kita dapat menuliskannya yaitu 1. Jadi selisih antara jam tidur dari harimau dan komodo adalah 1. Apa satuannya? Apa anak-anak? Satuannya apa? Satu apa? Jam, ya benar. Satuannya adalah jam. Jadi selisih dari jam tidur harimau dan komodo adalah 1 jam. Selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan, yaitu berapakah jumlah jam tidur dari kucing dan jerapah? Silakan bisa dikerjakan di buku kalian masing-masing. Nanti jawabannya bisa disampaikan ke Pak Guru. Oke, ada yang sudah. Yang lain sudah atau belum? Silakan, Bapak sambil mengecek pekerjaan kalian. Nah, seperti ini. Benar ya, caranya benar. Silakan bisa diteruskan, Mas Surya. Oke, secara keseluruhan sudah hampir selesai ya semuanya tentang pertanyaan dari Bapak ini. Oke, dijawab dengan suara yang lantang ya. Pak Guru akan memberikan penjelasan. Berapa jam tidur dari kucing? Berapa? 9,2. Selanjutnya, berapakah jam tidur dari jerapah? Berapa? 10,3. Nah, pertanyaannya adalah jumlah jam tidur dari kucing dan jerapah. Jadi kita memberikan tanda yaitu plus, itu berarti penjumlahan. Selanjutnya 2 ditambah 3 berapa? 5. 9 ditambah 0? 0. 9. Selanjutnya 1 kita tinggal turunkan. Jadi hasil dari penjumlahan adalah 19,5. Di sini satuannya adalah jam ya. Jadi 19,5 jam. Ayo, hasil siapa yang sama dengan punya Bapak? Nah, di sini 19,5. Ada yang berbeda? Oh ya, baik. Berapa jumlah yang baik didapatkan? Berapa? Bisa disampaikan? 10,5. Oh, 10,5. Nah, bisa diperhatikan lagi untuk peletakan koma ya. Dan selanjutnya penjumlahan dari setiap angkanya bisa diperhatikan lagi. Selanjutnya untuk penjumlahan dan pengurangan
bisa dipelajari secara lebih lanjut di rumah. Nanti Bapak akan memberikan pekerjaan rumah yang bisa diselesaikan bersama teman ataupun dengan orang tua kalian. Oke, hari ini pelajaran telah selesai. Silakan untuk siswa ataupun anak-anak yang belum paham, silakan bisa disampaikan. Mungkin belum ada yang dipahami ataupun tentang kosakata ya memang belum dimengerti. Silakan bisa disampaikan. Hari ini kita belajar tentang hewan langka dan hewan tidak langka. Nah, selanjutnya kita mempelajari yaitu penjumlahan serta pengurangan bilangan desimal. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan singkat. Silakan langsung dijawab secara cepat ya untuk mengetahui pelajaran hari ini apakah sudah paham atau belum. Bapak akan memberikan pertanyaan. Siap ya? Siap. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 2 hewan langka. Silakan. Yuk, angkat tangan ini dijawab. Harimau dan komodo, Pak. Harimau dan komodo. Oke, selanjutnya sebutkan hewan yang berada di sekitar kalian. 2. Yuk. Apa? Ayam dan bebek. Ayam dan bebek. Selanjutnya hewan komodo merupakan hewan apa? Langka atau tidak langka? Langka. Langka, ya benar sekali. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, besok untuk materi bisa dipelajari lebih lagi ya. Selanjutnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang harus diperhatikan adalah peletakan dari koma. Jadi untuk peletakan koma harus sejajar. Jangan sampai peletakannya tidak sejajar karena itu dapat mempengaruhi dari hasil seperti itu. Selanjutnya untuk pekerjaan di rumah tadi sudah Bapak sampaikan. Silakan kalian mencari hewan di sekitar kalian. Selanjutnya bisa menuliskannya dalam tabel. Nah, berarti itu termasuk hewan yang tidak langka karena itu berada di sekitar kalian. 10 hewan yang berada di sekitar kalian. Silakan bisa dikerjakan bersama teman ataupun dengan orang tua. Oke, selanjutnya setelah itu silakan kalian bisa berkemas-kemas, bisa mengemas buku dan alat tulis yang kalian pakai. Bapak beri waktu selama 2 menit. Silakan. Oke, sudah semuanya. Nah, Bapak akan memberikan pengumuman bahwa pada pelajaran kali ini setelah Bapak hitung dan Bapak rekap, untuk nilai tertinggi pada pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini adalah Mbak Ninin. Ya, tepuk tangan buat Mbak Ninin. Ya. Oke, untuk yang lain bisa menambah semangat belajarnya. Kalian pasti bisa. Selanjutnya Mbak Ninin juga harus mempertahankan ya agar hasilnya semakin baik dan tidak merosot. Selanjutnya silakan untuk ketua kelas kembali bisa memimpin doa untuk penutup pada pertemuan kali ini. Silakan. Selesai. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan pelajari kembali apa yang sudah dipelajari hari ini di rumah ya, bersama dengan orang tua dan bisa bersama dengan teman-teman. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, kemudian jaga makanan yang bergizi tentunya untuk dikonsumsi agar kedepannya kita dapat bertemu lagi dan dapat belajar lagi di pertemuan
sekian dan terima kasih Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.